Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people of the internet. Perkenalkan, nama aku Sofia Latifatu Zahra dari kelas 2 SIE dengan NIM 2457301130. Di sini aku akan menjelaskan materi framework mengenai CRUD data warga dan juga CRUD data yang sesuai dengan topik Bina Desa. Di sini saya dari kelompok 8 yaitu mengenai kebencanaan dan tanggap darurat. Yang pertama itu di sini ada mengenai data warga, yaitu ada warga ID, nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, kerjaan, telepon, dan email. Itu untuk CRUD data warga. Ini adalah database yang akan dibutuhkan. Selanjutnya itu untuk di kelompok 8 saya mengenai kebencanaan dan tanggap darurat. Di sini saya menggunakan satu tabel tentang kejadian bencana. Ada kejadian ID sebagai primary key, lalu jenis bencana, tanggal, lokasi, RT, RW, dampak, status kejadian, dan keterangan. Lalu di sini menggunakan foto atau berita acara sebagai medianya. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menunjukkan terlebih dahulu referensi template yang saya gunakan, yaitu dari Temwagon. Di sini menggunakan Flexi, yang nama template-nya itu Flexi. Ini adalah tampilan dashboardnya, dan juga ini adalah referensi table yang akan saya gunakan nanti pada CRUD. Lalu juga ada di sini bentuk formnya, di sini seperti ini, button-buttonnya kan seperti ini. Ini adalah referensi template yang akan saya gunakan. Langsung saja, yang pertama itu kita buka file Visual Studio Code project, yaitu di sini punya saya itu ada Bina Desa kelompok 8. Sini sudah kita buka. Yang pertama kita akan CRUD data warga terlebih dahulu. Yang pertama kita buka terminal tentunya. Sini sudah saya buka. Lalu kita akan PHP artisan make migration create warga table terlebih dahulu. Ini untuk membuat migration database-nya. Jika sudah, kita bisa enter, lalu nanti akan tercreate secara otomatis pada bagian database. Lalu migration, di sini ada create warga. Di sini saya sebelumnya sudah buat. Lalu sini kita sesuaikan function up-nya seperti yang sudah kita butuhkan tadi. Ada warga ID sebagai primary key, nomor KTP, unik, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan email. Sini kita sesuaikan. Sini ada warga ID sebagai primary key, lalu nomor KTP di sini diatur unik, lalu karakternya 20, nama 100, jenis kelamin ada laki-laki, perempuan, dan nullable, lalu agama 50 karakter itu nullable, pekerjaan 100 karakter itu nullable, telepon 20 karakter itu nullable, email ini 100 karakter, unik artinya tidak boleh sama, harus berbeda, lalu nullable. Nah, di sini kita sesuaikan function up di migration-nya yang sudah di-create otomatis tadi. Selanjutnya itu pada bagian terminal juga jangan lupa kita ketikkan nanti itu PHP artisan migrate. Maka nanti kita bisa cek di bagian HDSQL. Di sini kita buka HDSQL, lalu kita enter atau buka. Di sini pada bagian database Laravel tadi ya. Di sini sudah tercreate bagian warga. Tabel warga sudah sesuai dengan yang kita buat di Visual Studio Code tadi. Nah, selanjutnya kita akan buat controller seperti biasa. Itu PHP artisan make controller, warga controller, strip research. Maka function-functionnya akan tercreate otomatis. Untuk isinya itu kita bisa sesuaikan. Lalu juga jangan lupa kita membuat model, yaitu PHP dengan PHP artisan make model. Maka isinya juga akan kita sesuaikan sesuai dengan tabel yang kita butuhkan. Di sini warga, ada warga ID. Kita atur di sini untuk primary key-nya, variable-nya, dan nomor KTP sampai email. Lalu juga pada bagian controller kita sesuaikan. Pada bagian indeksnya kita butuhkan data warganya. Lalu di sini kita menggunakan memanggil juga bagian model. Lalu indeksnya untuk create juga kita sesuaikan return view ke admin.warga.create-nya. Lalu pada bagian store untuk validasinya juga nanti validate kita atur di sini. Nomor KTP-nya itu untuk unik, lalu nama itu maksimal berapa, 255 karakter, sesuai juga dengan yang ada di database tadi. Begitupun seterusnya sampai di email unik. Nah, nanti itu akan untuk validate-nya agar jika ada yang sama yang kita inputkan, dia akan ada tampil pesan error. Nah, juga kita menggunakan memanggil models di sini, model warga yang sudah kita buat tadi di sini. Nah, pada bagian edit juga kita sesuaikan, kita panggil. Lalu di sini ada warga models, ada find all file-nya. Lalu kita return view ke admin.warga.edit nantinya. Lalu di-update juga sama, kita validate. Lalu nanti akan ada muncul pesan sukses jika perubahan data berhasil. Begitupun seperti yang tadi jika kita create penambahan data berhasil. Dan juga destroy untuk penghapusan data nantinya menggunakan model delete
model warga, ada delete-nya dan return redirect-nya nanti, agar jika berhasil dihapus akan ada update data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya jangan lupa juga kita akan sesuaikan pada function pada folder root dan web.php. Di sini pada warga kita buat root research warga controller kita panggil. Jangan lupa juga input kelasnya di sini warga controllernya. Nah, selanjutnya pada bagian views, di views ini ada folder admin. Nah, di folder admin ini kita buat folder lagi yang namanya warga. Nah, di sini kita akan sesuaikan fungsinya, kita sesuaikan file-file kita buat, ada create.blade.php, ada edit.blade.php, dan index.blade.php. Di sini kita sesuaikan seperti apa yang kita butuhkan menggunakan extends layout.admin.app ini yang ada di public. Sudah kita atur sebelumnya di asset.admin, di sini akan kita gunakan. Lalu pada bagian views juga, di sini views ada namanya admin. Nah, di admin ini di views ada folder layout. Nah, di folder layout ada namanya folder admin. Ini adalah bagian-bagian yang sudah kita pisahkan dari folder dashboard. Di sini dashboard semuanya tergabung agar memudahkan kita, agar tidak membuat ulang secara terus-menerus. Kita pisahkan agar nanti bisa kita gunakan partial view. Nanti kita tinggal panggil dengan menggunakan extend, layout, yield. Nah, di sini kita pisahkan yang bagian apps.blade.php itu yang ini. Lalu footernya bagian ini, headernya seperti ini, ada kebencanaan dan tanggap darurat, kita sesuaikan seperti yang ada di dashboard. Lalu cs.blade.php, navbar, lalu sidebar. Nah, nanti jika ada kita menambahkan tabel baru, kita akan juga tambahkan di sini. Saya tambahkan. Nah, di sini di bawah ini kita bisa tambahkan dengan alt save, tekan ke bawah. Nah, kita bisa ubah apa yang kita butuhkan atau database data tabel yang baru diinputkan. Nah, jika sudah itu diatur di layout admin, pada bagian views tadi di create kita bisa tinggal extend ya, extend layout.admin.app. Lalu sectionnya ini untuk agar di atas itu ada titlenya. Di sini untuk create itu tambah warga. Lalu start section content-nya kita tambahkan titlenya tambah data warga. Lalu ini adalah untuk pesan error jika nanti ada terjadi kesalahan. Lalu kita buat kolom-kolom formnya sesuai dengan database, seperti nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, dan juga sesuaikan input type-nya seperti apa. Jenis kelamin seperti ini, value untuk option, lalu agama, pekerjaan, sampai email juga nanti. Lalu untuk diedit juga sama, kita sesuaikan untuk edit pada data warga. Kita juga mengambil CSS-nya, layout-nya dari admin.app, title-nya edit warga sama seperti create tadi. Lalu di indeksnya kita sesuaikan juga yang dibutuhkan seperti nomor KTP sampai email. Lalu di sini kita jangan lupa untuk mengatur drive-nya itu ke warga.edit. Lalu untuk delete-nya juga di sini kita atur ke root warga.destroy. Nah, jika sudah kita sudah sesuaikan semuanya untuk CRUD data warga, kita bisa lihat di sini di browser. Nah, selanjutnya kita bisa buat di sini /warga.create, maka dia akan mengarah ke output tambah data warga. Di sini kita bisa masukkan mulai dari nomor KTP, kita bisa isi, lalu nama lengkap, jenis kelamin, agama, lalu pekerjaan, lalu kita bisa isi nomor telepon, lalu kita isi email. Nah, kita akan coba simpan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini terjadi kesalahan, pesan errornya itu email sudah digunakan karena sebelumnya kita sudah atur di sini pada bagian email. Email itu unik. Nah, jika pesan error kita validate, dia jika menggunakan yang sama itu akan keluar pesan itu email sudah digunakan. Begitu juga dengan nomor KTP, jika tidak diisi maka akan keluar pesan wajib diisi. Jika sudah pernah diisi dan kita mengisi lagi dengan yang sama, itu akan keluar pesan nomor KTP sudah terdaftar. Nama pun begitu harus diisi. Jika tidak, maka akan keluar pesan nama itu wajib diisi. Nah, kita bisa ubah di browser. Kita coba yang lain. Gmail. Nah, kita bisa simpan. Nah, jika sudah maka akan ada pesan sukses penambahan data berhasil. Ini dia yang tadi. Ini adalah hasilnya yang kita masukkan tadi. Jika kita klik tombol edit, dia akan mengarah ke form untuk edit data warga. Kita bisa edit di sini namanya jadi, lalu kita bisa update, maka akan keluar nanti pesan sukses perubahan data berhasil dan datanya juga berhasil terubah. Lalu jika kita ingin menghapus, kita klik button hapus, lalu akan ada pesan yakin ingin menghapus data, kita klik OK, maka akan ada muncul pesan data berhasil dihapus dan hilang. Ini untuk CRUD data warga. Selanjutnya sama untuk CRUD data
kejadian bencana yang tadi, kita akan buat dulu nanti di terminal. Terminal itu PHP Artisan Migration, maka nanti akan tercreate otomatis. Di sini saya sudah buat create kejadian bencana. Kita sesuaikan di function app-nya apa saja yang dibutuhkan. Ada tadi primary key sebagai kejadian ID sebagai primary key, jenis bencananya, tanggalnya, lokasi teksnya, RT RW-nya, lalu dampak, status kejadiannya. Di sini kita buat optionnya itu ada dilaporkan, diproses, verifikasi, dan selesai. Setelah kita sesuaikan function app, kita buat controller dengan PHP Artisan make controller kejadian bencana, maka akan strip research, maka akan tercreate otomatis function-functionnya. Lalu kita isi pada bagian tiap-tiap functionnya seperti index. Kita gunakan juga nanti di models. Jangan lupa membuat PHP Artisan make models. Lalu kita fill label. Di sini isi fill labelnya sesuai dengan yang dibutuhkan pada tabel. Ada jenis bencana, tanggal, lokasi, RT RW, dampak, kejadian, status kejadian, keterangan, dan foto. Nah, pada bagian controller tadi kita sesuaikan juga pada function create-nya, return view ke admin.kejadian.create. Lalu pada bagian store-nya juga kita buat untuk validate-nya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan. Itu pun juga pada bagian function edit nanti. Lalu ada function update. Lalu untuk agar nanti setiap perubahan berhasil, ada function pesan suksesnya, kejadian bencana berhasil diperbarui. Lalu destroy function destroy itu untuk penghapusannya. Nah, selanjutnya kita juga akan sesuaikan pada bagian views. Di sini pada bagian views ada admin. Nah, tadi ada warga, sudah kita buat create, edit, dan indeksnya. Begitupun juga sama dengan pada tabel kejadian, kita buka juga pada folder admin, kita buat lagi folder yang namanya kejadian. Lalu baru kita akan buat file-file 3 ini, yaitu create, edit, dan index. Nah, pada bagian create kita sesuaikan sama, kita menggunakan extend juga dari layout yang sudah diatur. Jadi kita tidak perlu lagi membuat banyak-banyak CSS, sidebar, kita tinggal memanggil yang ada di admin.app ini. Dia akan sudah include nanti start section-nya, lalu kita buat title-nya, kita sesuaikan di sini tabel-tabel yang dibutuhkan. Buat juga sesuai input type yang dibutuhkan seperti tanggal, kalau lokasi itu bagaimana. Lalu di sini statusnya kita buat option value. Ada 3 yaitu dilaporkan, verifikasi, dan selesai. Nah, di sini juga kita menggunakan foto media atau berita acara tadi ya. Lalu kita buat di sini keterangannya agar nanti pengguna dapat jelas informasinya. Lalu juga edit kita sesuaikan juga itu menggunakan di sini menggunakan method put. Extendnya jangan lupa juga kita layout menggunakan layout admin.app. Isinya di sini sama juga dengan yang ada di create. Lalu untuk indeksnya kita sesuaikan dengan tabel, itu ada foto, jenis, tanggal, lokasi, RT RW, status. Ini nanti untuk di indeks untuk data-data kejadian bencananya. Kita bisa sesuaikan. Jika sudah, kita akan buat jangan lupa untuk membuat di web.php. Kita buat root-nya di sini, root research-nya agar nanti bisa untuk CRUD-nya. Dan juga import class-nya di sini, kejadian bencana controller-nya, agar semuanya dapat terhubung dengan baik. Lalu kita cari di browser. Di sini kita buat sudah ada di sidebar kejadian bencana. Nah, kita bisa tambah kejadian. Lalu di sini sudah muncul output dari form tambah kejadian bencana. Nah, kita bisa isikan, misalnya di sini ada gempa. Lalu bisa kita isikan tanggalnya berapa. Kita bisa search berapa di sini. Kita bisa pilih. Misalnya saya pilih ini, lalu hari 4. Lalu kita buat RT berapa di sini. Lalu dampaknya apa? Kita bisa deskripsikan 1, 2. Nah, statusnya di sini ada 3 pilihan, dilaporkan, verifikasi, selesai. Ini kita pilih yang dilaporkan. Lalu kita bisa isi di sini keterangan tambahannya yang bertanda merah-merah bintang ini berarti ini wajib diisi. Jika tidak, maka tidak akan bisa lanjut ke form next selanjutnya. Nah, di sini untuk keterangan itu opsional, kita bisa isi apa aja kejadian di tanggal 14 November jam 6 pagi. Atau apapun opsional, kita bisa isi keterangan. Lalu ini berita acara atau fotonya kita bisa tambahkan media, kita klik. Lalu kita bisa nambahkan di sini misalnya. Jika sudah terisi semua, kita klik simpan, button simpan, maka dia akan mengarah ke sini. Lalu ada pesan sukses, kejadian bencana berhasil ditambahkan. Nah, ini akan ada di sini. Barusan kita isi. Nah, ada fotonya, ada jenis, tanggal, lokasinya di sini apa, RT-nya ini, RW, lalu statusnya sama seperti yang ada di template referensi yang digunakan sebelumnya. Nah, jika edit, kita bisa juga edit. Nah, di sini untuk foto-fotonya kita bisa ganti, bisa juga kita ganti, bisa juga kita kosongkan. Ini foto sebelumnya seperti ini, jika ganti bisa kita choose file lagi. Cara yang ini bisa kita ubah, atau mau ubah ini. Lalu kita update, maka akan ada pesan sukses berhasil diperbarui dan datanya berhasil kita ubah. Nah, ini adalah data-data kejadian yang sudah kita inputkan. Jika kita hapus bisa, sini kita klik button hapus, lalu hapus data dan dia akan hilang dan muncul pesan sukses berhasil dihapus. Nah, ini adalah CRUD data topik Bina Desa mengenai kebencanaan dan tanggap darurat pada proyek saya, yaitu proyek Bina Desa kelompok 8. Di sini ada dashboardnya. Kita bisa sesuaikan di Visual Studio Code tadi, data warga. Ini yang sudah diisi dan sudah dilakukan CRUD tadi. Lalu ini untuk kejadian bencana sesuai dengan topik Bina Desa saya. Nah, ini adalah output-outputnya. Selanjutnya itu kita pada bagian Visual Studio Code, jangan lupa kita untuk melakukan
git push atau commit. Sini pada bagian search control, sini saya contohkan, saya sebelumnya sudah saya git push atau commit. Untuk yang tadi kita contohkan sini pada change ada yang perubahan, kita klik tanda tambah, maka dia akan berubah jadi ke stage change. Lalu pada message-nya kita isikan misalnya CRUD Bina Desa, lalu kita klik commit, tunggu sebentar, maka selanjutnya kita klik save change, lalu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa cek pada bagian GitHub kita. Di sini kita cek di GitHub repository yang sesuai, maka akan nampil itu CRUD-nya berhasil. Di sini CRUD Bina Desa sesuai dengan pesan yang kita tulis. Nah, seperti itu. Nah, sekian penjelasan materi CRUD data warga dan juga CRUD data topik Bina Desa, yaitu mengenai kelompok 8 kebencanaan tanggap darurat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang keliru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.